Tes. Oras mari kita saluna. Kuas ni huriata na niolongan itu atas Yesus Kristus. Perlu bumi ma gamang dok dainang mengikuti ibadah live streaming di Bagas Tabi. Asa persiap ma rohata ador sudah mulai tangyang mahita di Bagas Tabi. Amin. Mari mahita siap buku de nomor 110 dulu ayat 1 2 ayat 2 loh jong mahita. Hide gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi perbadia na temo palangit dohotan on. Amin. Mengonot dohatan Tuhan Yesus, mertua ma akan mawas malemi dahati goran, ai pabuzur do nasida, mertua ma akan alas todi, ai idaun nasida do de bata haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami, nunga marpungu hami di son di ari na pina perbarian mi rebuhai ma pinggul do trohanami asa marlas roha hami manangion hatam na badiai jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan trohanami asa pos rohanami martangyang tuho rupi mahami asa hupar hasyang hami
akka ari-ari ni ngulo nami napodohi. Dahil pamasok mahami to hanguluan sa liling-nililing na. Diyon nami maho di simar hide-hide. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ata ni debata di pertanyaan atta sedarion ima nagabi jamita gudang di parmenggota naro ima nadianet sian Markus 10 memukasan ayat 21 25 saja hama marsikat soring tungi mulima ibana gaberungom muse natorobi pola sudat nasida mangan Kumana sida mangala ibana ainin nasida do nariti do ibana ia ak kasi boto surat nang tuat sian huta Jerusalem idok do nasiboli do ibana zala iduk ni ak kasi bolis ido ipangasahon lau bebalion ak kasi bolis. Jadi di jo nasida mai marupama maibana madok tu nasida tagamon pabaluni sibolis dongan nasibolis Ay molo marsali si sada harajaun sama dirina dang nahot harajauni. Jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe si bolisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dang terbain hot be ibana nalahu sudah nama. Dang hapungotan halak jabuni upalan lau mangarapas ugasanna anggo sojumolo di hoti ulupalangi. Dungpei asa terbuat sa ugasanna. Ditutudo hatakon terse sabe nasa dosa niak kajolma rodi nasa ragam ni bangis sahyon nasida nadupak debata. Anggo na mangalay ito di purbadia dang dapat sah sani dang dipikir sogot parutang dosa seliling na nama Ala didok nasida partod di nahudardo ibana. Komay dot akang gina jadi luar nama nasida jongjong kabi disuruh man majuiban Nahudul do natoropi humaliang ibana gabe didokma dia lamanado inangmu dohot akka anggim rodi akka ibotom diusoi doho alayanin nama mangalusin nasida isedo garon na inang jala isedo dohonon akang gina jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana ninama akka oddo dainang dohot akka anggiku ay na mangulah lo menurut debata ido anggiku ide botok ido dain ido sahna martua do akka nato mangihon hatan di debata jala no piopsa amin. Mari kita sebuku di nomor 747 ayat 122. Rabu
Asini roha madiamu dot damin asya debata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kurian itu hata Yesus Kristus saat ni debata naga bisongon ojahan di partangnya ngata di bagasa bornginon ima nadianet sian buku sada Musa tulu ayat sada 1 ayat 7, Kejadian 1, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 dengan topik jangan menghujat Roh Kudus unang mengalihai to di perbadiam sono maridok di sita pahuti hutma di bagasar rohatam alai ulok donau bisuk sian nas namang gulmit di ladang akan ajinadion di debata Jehovah jadi dok mamad dok borborui atehe tongodo di dok debata nasuja di panganom munas ya salut hau akan diporlakon dongini na borborui mamad dok uloki jadi do panganon nami sian perbuini hau akan diporlakon ala yang gue siap perbuini hau na dipersitongan diporlaki di dok debata do unang pangak kamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu tunginin na uloki mamadok boru-borui dang natutu hamu mate ay di boto di batado sadari di pangak kamu siani tonggor mamatamuna gabe doso di batahamu uboto na dengga dot naroa dungi saya di panoti boru-borui ma parbueni hawi di denggan na panganon jalapia mata na marnida jala tau manunggul roha tu hapis tarak kawi jadi di putiko sian parbui jala dipangan di lehom madoho tu sinodok nasiani gabe dipangan tongi tonggor mamata nasida na dua di boto mana marsemara nasida gabe di somoti mabulung nyawa ara baik sabuk nasida dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita mau melakukan pertanyaan sektor secara live streaming maupun onsite di gereja dengan sistem diskusi nantinya, mungkin akan ada pertanyaan yang mungkin akan kita berikan kesempatan untuk menjawab untuk kita, supaya kita bisa lebih interaktif dan lebih mengetahui tentang isi firman yang kita sudah baca tadi. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, dosa adalah suatu pelanggaran akan firman Tuhan. Manusia melanggar firman Allah karena manusia tidak percaya kepada Allah. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Proses kejatuhan manusia dalam dosa dimulai dari si pencoba. Yang mencobai manusia dalam teks Kejadian 3 adalah iblis. Walaupun iblis dipandang penyebab manusia jatuh dalam dosa, bukan seolah-olah kesalahan iblis sepenuhnya, namun juga adalah kesalahan manusia itu sendiri. Bila manusia percaya kepada Allah, pasti ia tidak akan
percaya perkataan iblis untuk memakan buah pohon tersebut. Namun manusia lebih percaya kepada iblis dan mempunyai niat untuk memakan buah pohon tersebut, sehingga memudahkan iblis untuk menggoda manusia. Artinya kalau kita mendengarkan bacaan tadi, di situ dikatakan bahwa iblis, yaitu melalui ular, yang adalah ciptaan Tuhan yang paling cerdik di antara binatang di bawah manusia. Itu harus kita ingat, itu sebenarnya di bawah manusia. Tetapi kenapa perempuan mau mendengarkan suara iblis adalah karena perasaan ingin sama seperti Tuhan. Manusia tidak mampu menerima, manusia tidak mampu mensyukuri berkat yang sudah Tuhan berikan kepada manusia sebagai mahkota ciptaan. Dia mau menjadi sama. Dan itu yang digunakan oleh iblis melalui ular tersebut. Hidup banagabi dok nak kondisi. Lalu kata ular kepada mereka, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perempuan itu tahu, tidak, kami bebas, hanya satu. Dari sekian banyaknya pohon, hanya satu yang tidak boleh mereka sentuh. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga sering dalam kehidupan kita hanya karena satu masalah kita tidak mampu bersyukur dalam kehidupan kita. Dalam diskusi PHD perempuan pernah ada yang mengatakan seperti ini, doa saya dijawab Tuhan, bahkan yang tidak saya doakan juga sebenarnya Tuhan telah berikan, tetapi kenapa satu doa saya, yaitu kesehatan, tidak diberikan Tuhan? Ibu-ibu banyak dalam kehidupan kita, yaitu seperti yang dikatakan itu, bahwa seorang ibu, orang tua yang sudah berumur, yang mempunyai anak gadis dan juga sudah mempunyai cucu, tetapi sering menjadi tidak mampu mensyukuri berkat Tuhan. Karena apa? Karena tidak atau belum diberikan yang disebut dengan keturunan untuk anak-anaknya. Ada orang ketika dia sudah diberikan keturunan kepada anak-anaknya, ngamar nini marnono, tetap juga manusia tidak pernah puas. Nanyan ikom mamora sudah. Nanyan ini. Dan itulah keinginan manusia yang tidak pernah puas. Itu yang diperalat oleh iblis. Hanya karena satu kita tidak mampu untuk setia kepada Tuhan. Sementara yang banyak sudah diberikan Tuhan. Padahal dikatakan dalam kehidupan kita, kita harus mengambilkan pandangan kita dari satu persoalan untuk melihat berkat yang lain. Dan kita akan begitu takjub akan berkat Tuhan. Longang rohak, gudang pasu-pasu. Dan yang kedua mau dikatakan di sini bahwa iblis tahu kehendak Tuhan. Iboto sibolis do ima hatani Tuhani. Iboto sibolis do dia lomoni rohani Tuhani. Tetapi iblis tidak sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Dia hanya sekedar pengetahuan, dia hanya sekedar tahu tetapi tidak mampu melakukan. Jala di sido hitana jujutan, kita hanya sebatas pengetahuan, kita hanya sebatas ucapan-ucapan, tidak sampai kepada melakukan atau tindakan perbuatan-perbuatan kita. Dikatakan tadi di situ, perempuan juga tahu, enggak, kami bebas semuanya di sini. Semuanya pohon boleh, cuma satu, hanya satu saja.
Ahai horua. Iman ada tongan di porlaki molo hujamahami molo pangak kami saya namate do itoriboto si bolisi do madokon tang tutui. Tidak akan mungkin Tuhan itu menghukum kau. Menurut adokon wang istilah niede bulan Jamila, kau adalah manusia makhluk Tuhan paling seksi. Hawa adalah makhluk Tuhan paling seksi diciptakan Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan membinasakan Hawa. Aidi boto Tuhan nido moloi pangakoi gabe dosmako. Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan disitulah awal mula. Keinginan sama seperti Tuhan. Hawa sadar bahwa dia adalah manusia yang kedua diciptakan Tuhan setelah Adam. Dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Di 1 Korintus tekas dokon tidak bahwa perempuan laki-laki diciptakan bukan karena perempuan tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Perempuan adalah pelengkap bagi kehidupan laki-laki. Itu sebabnya orang Batak juga menganut paham yang dikatakan dalam Korintus bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki, bukan laki-laki untuk perempuan. Oleh karena itu lebih tinggi derajat laki-laki. Hawa sadar bahwa dia adalah makhluk kedua, generasi kedua, lapis kedua. Tetapi ketika iblis mengatakan bahwa ketika kamu makan, maka kamu akan beroleh pengertian sama seperti Tuhan. Bahu tibo hapiawonon sian anta. Ujago hapiau sian bawa. Dan itu sebabnya dikatakan di situ. Dia melihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan, pengertian. Lalu ia mengambil dan dari buahnya dimakannya, diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan Rabdo si Adam dohot si Hawa saudurat donasida arupa donasida dapola adong nedokona ima perbedaan dalam kehidupan mereka sejalan. Mereka tidak merasakan canggung karena apa? Seperti yang dikatakan di situ bahwa mereka adalah suami istri yang diciptakan Tuhan. Hawa adalah istri yang diberikan Tuhan kepada Adam. Oleh karena itu mereka sama tidak ada rasa malu. Tetapi karena dia sudah memakan buah itu, maka mata mereka terbuka. Mereka menjadi malu karena mereka telanjang. Dan itulah yang dikatakan akibat dosa pertama adalah rasa malu. Maila. Malu melihat pasangannya. Apa sono kena polanya maila teh. Tetapi karena sudah ada kekurangan-kekurangan makanya menjadi malu. Yang kedua, kalau kita membaca ayat berikutnya dikatakan di situ, ketika mereka sudah malu, mereka membuat cawat. Apa yang mereka bersembunyi. Mereka tidak lagi bersama-sama. Mereka mencari jalan mereka sendiri, dan itu ketahuan ketika Tuhan Allah sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Dia bertanya, Adam, mengapa, di mana kau? Isodua mabiyar mabiyar bahasa mabiyar so tung mang pangako. Jangan-jangan kamu sudah melanggar perintah, kamu sudah memakan. Adam, apa reaksi Adam? Akibat dosa manusia. Yang kedua tadi adalah sembunyi terpencar. Yang ketiga adalah lempar tanggung jawab. Kenapa Adam? Itu perempuan yang kau berikan itu. Boru-boru nanilio mido.
Artinya dia mau menyalahkan Tuhan. Bukan hanya perempuan yang dia salahkan, tapi Tuhan. Boru-boru nani leomido, perempuan yang kau ciptakan itu, yang kau berikan kepadaku, itu yang membuat saya memakan. Artinya apa? Salah perempuan itu, tetapi lebih salah adalah Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menciptakan Hawa. Adam tidak sadar diri, dia berdosa. Hawa juga, kenapa Hawa? Ular itu. Akibat dosa yang keempat, dunia kena kutuk, bumi kena kutuk, manusia dihukum Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada pertanyaan kita? Kalau kita dikatakan di situ tentang bagaimana kejatuhan manusia yang pertama, jatuhan Adam dan Hawa, kita sering seperti Adam dan Hawa itu yang mengatakan karena si anu, ala niulokido. Padahal seperti yang dikatakan itu bukan karena ular, tapi karena keinginan hati manusia yang tidak puas dengan berkat. Karena keinginan manusia yang mau sama seperti Tuhan. Sehingga manusia melanggar perintah Tuhan, tidak mampu mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia mencari mendengar suara-suara kekuatan dunia ini. Dikatakan kepada kita pada saat ini itu bahwa Tuhan itu di situ dia berfirman, dia menciptakan manusia itu sempurna dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari minggu nasal pungani dokotu kita bahwa kata kita yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 bukanlah kata yang hanya sebagai kiasan permainan kata-kata penghormatan, bukan, tapi kita di situ adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah dan juga firman dan juga Roh Allah yang sudah ada kekal adanya. Diciptakan laki-laki dan perempuan supaya manusia itu dalam kehidupannya dia harus menjadi suami istri, berkeluarga untuk melaksanakan rencana Tuhan itu untuk bertambah banyak, berkembang biak dan juga menaklukkan bumi, menguasai bumi, menjaga kelestarian alam. Tetapi seperti yang dikatakan di situ bahwa manusia yang sudah diberikan hak yang lebih daripada ciptaan lain tidak pernah berpuas diri. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, karena ketidakpuasan itulah yang membuat kita sering tidak mampu mendengar suara Tuhan, tidak mampu mengenal suara Tuhan, tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita sering mengatakan seperti yang dikatakan dalam epistil yang sudah kita baca menjadi pengambilan daripada topik depan, yaitu jangan menghujat Roh Kudus. Karena apa? Mereka mengatakan nariti doi. Nadigohi todidoi, itu yang dikatakan di situ, partodinaho doi bana. Di tempat yang lain dikatakan dia adalah Beelzebul. Padahal mereka tahu bahwa Yesus itu yang menyembuhkan, Yesus itu yang mengusir setan-setan. Dan di situ dikatakan dalam kehidupan kita, karena apa? Karena kita sering mengandalkan pikiran kita, keinginan kita, kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Gabi jo mata dokon ibagasang uluta ima alani holong alai gabe asing holong nasumar pabahenan itu adalah sama dengan bohong. Kalau hanya sebatas kata-kata dan dikatakan di situ pengetahuan akan firman Tuhan hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas pikiran tanpa perbuatan, itu gampang dibelokkan oleh iblis. Napa dua honidok matu hita di bagasa partikiatan wain molo bagasa nguluta nunga dileho debata nunga tahila ala gudang nadingga di debata bagasa nguluta di dok dotu hita asa tetap kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan.
Kita harus tahu dampak dosa di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti ini, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka selalu ada sebab akibatnya, yaitu dikatakan manusia mengalami perubahan dalam diri mereka, yaitu mereka malu pada diri mereka sendiri, mereka ketakutan bertemu dengan Allah, dan putusnya relasi mereka dengan Allah. Yang kedua, Allah menghukum manusia, yaitu Adam mengalami kesusahan untuk mencari nafkah keluarga. Hawa mengalami kesusahan dalam melahirkan. Setelah itu manusia diusir dari Eden. Yang ketiga dikatakan dosa dinyatakan kepada generasi berikutnya. Sehingga seperti yang dikatakan, tidak ada manusia yang lahir yang tidak berdosa, tetapi semua sudah lahir. Itulah sebabnya melalui baptisan kudus kita diberikan kesempatan untuk menjadi bersih seperti kertas putih. Karena baptisan kudus adalah untuk menghapus dosa warisan untuk kita. Alan ini baga seperti kita nuain, karena kita akan belajar bersama-sama membahas firman Tuhan. Nanti ada yang saya coba akan tanyakan untuk kita. Ale moloso dapat dopen non boy mara abia aung nama nukunate. Itu nanti multimedia coba putar kalau memang ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Sebagai bahan diskusi untuk kita hari ini. Yang pertama, apakah yang membuat kita mendengar bujuk rayu iblis? Apakah yang membuat kita sering mendengar bujuk rayu iblis? Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan bujuk rayu iblis ketika dia menggoda kita untuk melanggar perintah Tuhan? Bagaimana kita mengalahkan bujuk rayu iblis ketika dia menggoda kita untuk melanggar perintah Tuhan? Dan yang ketiga, boleh nanti satu-satu pun boleh, atau sekaligus juga boleh. Ketika kita sudah melanggar perintah Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Daburido, lamadaudo syadebata, mengalului nai portido, menang ahadon nanang launota, tongon halak Kristek kita. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin ada ya pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah yang membuat kita sering mendengar bujuk rayu iblis? Kan tulang mahori maja dulu jawabnya. Coba dikasih mic-nya dulu, mungkin ada orang dari rumah juga. Ntar ke sana ya, Bang. Apa yang membuat kita sering mendengar bujuk rayu iblis? Terima kasih Amang. Kalau menurut aku, yang membuat kita bisa mendengar bujuk rayu iblis di saat mungkin kita lemah, jadi kita gampang tergoda. Itu maksudnya Amang. Yang membuat kita gampang Tergoda ya. dengan bujuk rayu iblis. Tapi kalau pada saat kita ada godaan, tapi kita kuat, dalam keadaan kita sadar, kita tidak akan tergoda dengan bujuk rayu iblis. Mungkin itu Amang. Apa tulang coba? Kata Amang Apa yang membuat kita gampang tergoda dengan bujuk rayu iblis? Yang membuat kita tergoda mungkin pada saat kita dirayu, kita tergoda, iman kita lemah. Iman lemah, ya.
ya kita gampang tergoda gitu Amang. Tapi kalau di saat kita tergoda sama bujuk rayu, tapi kita istilahnya kita dalam keadaan gitu, dalam keadaan sadar bahwa kita kuat gitu maksudnya Amang, kita nggak akan terganggu, nggak akan tergoda dengan bujuk rayu. Tapi kalau iman kita lemah, pasti kita terganggu dengan godaan iblis. Mungkin istilahnya tergodanya itu mungkin ada dalam satu hal gitu, mungkin ada harapan-harapan mungkin yang kita tergoda gitu Amang, yang mungkin akan membuat kita jadi kita ikut tergoda gitu Amang. Itu kan maksudnya? Boleh saja. Kita bebas untuk itu. Yang pasti itu kita sering digoda iblis, iya. Tetapi kenapa kita begitu gampang digoda? Yang lain mungkin Inang Sinaga. Itu mic-nya Nang, biar masuk di itu. Biasanya godaan itu mengenakan kita secara keinginan badani gitu ya. Jadi kita cepat tergoda karena kita tidak memikirkan apa akibatnya, tapi pokoknya kita senang dengan godaan itu. Walaupun sesudah itu mungkin kita akan sadar, tapi pada waktu kita digoda itu kita dengan mudah tergiur oleh godaan-godaan itu. Mungkin itu aja, Mang. Ya, Inang Sinaga mengatakan bahwa tergoda dia itu karena itu sesuai dengan keinginan kita. Dan itu pintarnya iblis, iblis tahu keinginan kita, tahu keperluan kita yang belum ada sehingga itu dipakainya. Logika kita nyambung, ya. Itu. Ada lagi? Artinya itu karena iblis tahu. Ya kan? Tahu kesukaan Tuhan juga sebenarnya tahu. Dan itu tahu kelemahan kita, tahu keinginan kita. Makanya dia. Ada lagi yang lain? Atau masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menolak itu bujukan iblis itu ketika iblis itu menggoda kita untuk melanggar perintah Tuhan itu. Inang Boruta Soit, Nyonya Haryanja. Belakang. Memang pertanyaan setelah maaf. Bagaimana kita mengalahkan bujuk rayu iblis ketika dia menggoda kita untuk melanggar perintah Tuhan? Kalau menurut saya rayuan seseorang buat kita, jadi kita ngasih pengarahan ke rayuannya itu. Seandainya ada seseorang yang memberikan sesuatu ke kita, itu kita udah tahu nggak benar, jadi kita kasih pengarahan ke dia itu jadi itu melanggar. Kita kasihlah firman Tuhan. Ini kan kalau rayuan itu kan macam-macam, Amang. Rayuan secara apa gitu. Jadi pengalaman memang banyak ya. Tapi kita selalu memberikan kata-kata yang positif buat dia. Jadi biar dia tahu. Jadi kita jadi itulah pendamai lah buat dia gitu. Gak bisa ini gitu. Jadi biar nggak melanggar Tuhan, kita udah tahu dia salah. Kan ingatan, kasih motivasi ini macam-macam rayuan banyak lah dalam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita bisa mengerti, ngasih pengertian buat dia, itu aja sih. Nah, Inang baru gultum, tenai. Sama, itu pertanyaannya masih di situ. Bagaimana cara kita menolak bujuk rayu iblis itu, mengalahkan bujuk rayu iblis?
Ya kita harus menyadari bahwa kalau bujuk rayuannya itu memang untuk menggoda membuat kita jatuh ke dalam dosa, ya kita ya menolaknya dan kita menasehati yang merenungkan dan memberikan nasihat kepada yang memberikan bujuk rayu yang membuat tergoda kita jadi jatuh ke dalam dosa. Memberi nasihat, ya. Ya, coba kita hitung untuk yang kedua dia, bagaimana kita mengalahkan bujuk rayu iblis. Ya kita harus mencontoh yang pertama itu sebagaimana Yesus juga dicobai iblis dengan firman, maka Yesus juga menjawab itu dengan firman. Ya kan? Dan itulah yang menjadi kelemahan daripada itu Hawa manusia, dia berdialog dengan iblis. Dia mau mendengarkan suara iblis, dan itu adalah seperti yang kita katakan tadi itu juga iblis tahu apa itu menjadi firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, cuman dia tidak sanggup melakukan. Sehingga ketika itu dia juga mencoba untuk mencobai Yesus. Ada tertulis. Lalu kata iblis, ada tertulis, itu juga kata Yesus. Dia tidak mau melayani, dia tidak mau meladeni. Hawa berpikir-pikir, melihat matanya kelemahan perempuan adalah di matanya iduban nagabi sa idokon melolau perempuan tumol dengan melihat diskon midnight sale. Begitu berapi-api, lupa dengan yang lainnya. Mata itu adalah kelemahan kita. Mata itu juga adalah kelemahan laki-laki. Yang kedua, kelemahan kita adalah di perut. Enak, mengenyangkan, sehingga kita sering itu tergoda. Tapi itu yang kita katakan di situ, kita menolak iblis itu ya dengan firman Tuhan juga ada tertulis. Dan jangan pernah ladeni, jangan pernah berdialog dengan iblis, jangan pernah bermain-main dengan iblis, karena iblis akan menguasai kita. Imarana padua, napatulu homma anggosian akka amana maun. Ngati. Ketika kita sudah melanggar perintah Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Amang si tinjak. Terima kasih Amang. Ketika kita sudah melanggar firman Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Mungkin kalau menurut saya yang pertama kali kita lakukan, kita tahu dulu bahwa kita sudah melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang kita sebenarnya sudah melanggar, tapi kita tidak sadar kita sudah melanggar. Bagaimana kita untuk mengetahui bahwa kita melanggar firman Tuhan? Berarti kita harus sering belajar tentang firman Tuhan. Ya, mungkin salah satunya pada saat pertamiangan, pada saat PHD, mungkin kita lebih tahu bahwa firman Tuhan itu seperti itu dan sudah kita langgar. Dan kalau kita sudah mengetahui bahwa kita melanggar firman Tuhan, berarti kita harus meminta ampun dan bertobat dan kemudian berusaha atau mencoba untuk tidak melanggarnya lagi. Mungkin itu Amang dari saya, Amang. Ya, satu lagi mungkin dari Ama. Amang manurung, Intua J manurung. Itu J bukan datar, jasa. Belada bang. Ay mulu hamin aposo na bang. Tu penyatusan sifat saya do tersiladit. Jala saya merula-ula do. Debutu nalomonoran si polisi. Jadi angkusan nakina sebenarnya. Na lagi mabige-bige do. Nalamar siajar. Jadi dong eksilah ku honokku. Asa sugu tahu. Dang dawu be.
tulo moni rohani simbolisi. Ido Mang. Nomor 8 molo ngamulak kita satu lagi kali, Amang LD kali. Amang LD tuh ada di belakang. Terima kasih Amang Pendeta. Jadi intinya kegiatan seperti ini apa yang disampaikan Amang Dokter adalah pembelajaran permingguan, kemudian ketika membaca renungan gitu. Ya tidak ada jawaban lain kalau kita sudah tahu, ya minta ampun dan bertobat. Hanya itu saja mungkin. Karena memang tidak akan mampu kita untuk dapat melakukan apa-apa, kemudian kita harus berani untuk mengatakan bahwa hal-hal yang baik, bisikan yang baik, belum tentu itu dari Tuhan. Jadi artinya kita harus juga bisa untuk memilah apakah benar ini suara dari Tuhan di hati kita, atau suara dari Lucifer, simbolis tadi. Satu-satunya jalan ketika kita tahu bahwa 10 firman Tuhan sudah salah satu pegangan yang mungkin yang menjadi dasar utama. Selain itu berarti kita sudah melakukan pelanggaran. Mohon ampun dan bertobatlah. Itu saja mungkin Amang Panita Nami. Ya. Mungkin kalau kita menjawabnya, ketika kita sudah melanggar perintah Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Seperti yang sudah dijawab tadi, yang pertama kita mengerti dulu bahwa kita sudah melanggar. Ya kan, sadar dulu kita sudah melanggar. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu sudah melanggar? Yaitu dengan menjadikan firman Tuhan, hukum Taurat, ayat Alkitab itu menjadi cermin. Itu fungsi hukum Taurat bagi gereja KBP, itu menjadi cermin. Ya, cermin artinya yang akan memantulkan perbuatan kita, dan itu akan disandingkan dengan kehendak Tuhan melalui hukum Taurat, melalui firman-Nya, maka kita tahu, oh saya sudah salah, saya sudah berdosa. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, walaupun seperti yang dikatakan itu, kita akan bertobat. Kita akan menyesal, tetapi memang seperti yang dibilang Amang Semanurung tadi, bahwa ketika kita sudah tahu itu salah, kita bertobat, tetapi memang itu, kelemahan kita itu masih lagi jatuh bangun dengan itu. Karena apa? Tetap masih keinginan kita, pikiran kita, selera kita yang kita jadikan patokan, bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan yang kita jadikan jadi patokan kita, maka mungkin kita akan dapat seperti yang dikatakan bertobat dan meminta petunjuk kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan berikutnya. Dang saya patangi-tangi besi bolisi, dang coba jono ke B. Jangan mendekat dengan iblis, tetapi jauhi, tolak dia, dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Enyahlah iblis. Dao ma lao maho, misir maho bolis. Unang pardonga si bolisi. Jangan berkawan dengan iblis supaya kita itu bisa mengenali bahwa doa kita sudah salah, kita bertobat, kita belajar firman Tuhan dengan rajin bersekutu, rajin membaca firman Tuhan. Ang nanang dohonon niya mang shopping. Mulia hati dia Mang Pajitan. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara supaya kita tidak bisa dipengaruhi? Olah saya ada doa lusna. Bagaimana supaya kita tidak bisa dibodoh-bodohi orang? Ya jangan bodoh. Ya harus pintar. Ular itu diciptakan Tuhan. Itu di ayat 1. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Tapi perempuan itu, jujur kita katakan, nampak sangat tidak mengerti firman Tuhan. Pertama, si ular mengatakan seperti ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul. Tuhan berkata itu. Tapi nampak ketidakpintarannya di ayat 3, di ayat 2. Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman,
jangan kamu makan. Di situ masih benar. Ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Di situ udah nggak benar. Tuhan nggak pernah mengatakan jangan kamu raba. Otomatis ular sudah melihat dia nggak pintar, datang lagi si ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan nggak pernah mengatakan itu. Kedua, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sedikit pun Tuhan nggak pernah mengatakan itu. Tapi nampak karena dia nggak pintar, dia iya aja. Jadi karena dia nggak pintar, dia bisa dibodoh-bodohi di ular. Jadi kata kuncinya bagaimana supaya kita tidak bisa dibodoh-bodohi ular? Kenyataannya Tuhan sudah menciptakan ular. Kejahatan itu, godaan itu nggak bisa kita hindarkan. Itu pasti datang, itu ada. Nah kita hanya pintarlah, kuasailah firman Tuhan, isi hati kita dengan firman Tuhan, maka percayalah nggak akan ada bisa membodoh-bodohi kita. Orang kenapa pergi ke dukun? Kepada orang pintar ya karena dia bodoh. Orang yang pergi kepada orang pintar ya karena dia bodoh. Orang yang bisa dibodoh-bodohi ya karena memang dia nggak pintar. Jadi kenapa Hawa bisa dipengaruhi? Dia nggak ngerti firman Tuhan. Oleh karena itu bagaimana cara memperbaikinya ini? Di dalam perjanjian baru dikatakan jangan padamkan roh. Jangan pernah sekalipun mengisi hati kita dengan hal yang tidak baik. Songonima pajitan. Ada lagi yang lain? Kang B. Udah dong. Ya. Kita tahu seperti yang bilang Amang Suami tadi itu, yang pertama dikatakan itu jangan bodoh. Orang Batak sudah ada pepatah untuk itu. Ijuk di para-para, otang di perlabian, nabi sut punah hata, nawotu tu penggadisan. Dan itu filosofi orang Batak menjadikan orang Batak orang harus belajar sungguh-sungguh. Mengerti, tahu, tanpa pengertian bisa juga menjadi salah. Itu yang kita katakan tadi itu, bahwa kehidupan kita ini juga pengetahuan akan firman Tuhan bisa kita terima dengan rajin bersekutu, rajin mendengar, rajin membaca, dan bukan hanya sebatas di situ, tapi lakukan, belajar merenungkan dan melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jangan pilih-pilih ayat yang hanya menyenangkan kita, tapi semua ayat itu akan menjadi pedoman kehidupan kita, penuntun kehidupan kita. Jangan dengar khotbah yang hanya mengenakan telinga, yang hanya memuji kita, tapi dengar juga khotbah yang akan menasihati kita sehingga kita sadar akan dosa kita, supaya kita jangan diperalat oleh iblis. Oleh karena itu melalui firman Tuhan kita hari ini, melalui pertanyaan sektor hari ini, kita diingatkan supaya kita tetap memelihara Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui baptisan kudus, semakin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghujat Roh Kudus karena dosa kita tidak akan pernah diampuni. Tetapi berikan kuasa itu kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menguasai hati kita. Amin. Mau lihat puji-pujian seborang nami todo pamuli Tuhan apalah di bagasan obason ilos sodo hami rotu tonga-tongan di bagas corong los pos doroana mili Tuhan nang akadungan nami nado hotel itu pertanyaan marhiti-hiti live streaming di tonga-tongan di bagas nasida alanya keaturan pandemi covid tali Tuhan naswapa laburi peti tali Tuhan boy kami bebas mar persor tonga-tongan di bagas corong los di los sodo hami apalah di bagasan obason marhiti-hiti pertanyaan nami di pengotodo ham tutuali Tuhan asa di tunga-tungan di gulun nami marhiti-hiti hatam naku begi hami ima hadadabu ni jol matu bagasat dosa marhiti-hiti ela-ela ni sibolis alay dada holan ala ni sibolis alay ala nagabe ubay kami li Tuhan agiot nami keinginan nami li Tuhan gabi sipata lupa hami di paretam lupa hami di aturamu gabi boy hami tutuali Tuhan di bagasang ulo nami yang mengatusi hami dia lo meneruham dia dua Tuhan sakam di bagasang ulo nami alanya Tuhan gabi boy hami dia lel sibolis alehata mangin ngotok kami di bagasang obason asa tutok kami Tuhan di bagasang gul meninggolo nami totok kami Tuhan mamereng Tuhan hatam Tuhan nagabi song sorminan nagabi patokan nagabi dasar nami bertindak kali Tuhan asa buhi hamil Tuhan lau mabaritaon barita nauli tuakan humaliak kami
Di pengoto do hami tu Tuhan, iko pengasawan nami to dim terbadia naung lilioko di hami marhiti-hiti pajijion nabadia asa to dimini mengajar-ajari hami maralus manaluhon elani sibolis jala unang ali Tuhan hupajono kami tu sibolis unang gabi olo hami Tuhan gabi sibolison ala nek kami tu Tuhan lam tangi di suaram lam tangi hami Tuhan di hatam marhiti-hiti nahuring garis kami majaha mar persauran jala boy hami Tuhan merenungka di bagasan ulu nami gabi boy hami patupa di bagasan kulmin ulu nami atong pasu-pasu mahamil Tuhan rapat luas ni huriam di tonga-tongan niya kaulon nami na maragam sa humatong Tuhan na mamasu-masu nang akenak na di bagasan aka persekolahan na butuh Tuhan di aka persiapan ujian-ujian na sida Omat tungali Tuhan na mga lokabison, dia ka naman ng melanjut ali Tuhan, hona patungot nun ali Tuhan ng aka persikolan, dia ka na mga luli parkarijuan, homat tungali Tuhan na patuduo dalan parkarijo di bagas mulu nasida, asa menerlas nirwali Tuhan nasida managam dia ka dengan dibasam nang tutik-titik na mangyut, pasu-pasu ali Tuhan ruas ni huriam na di bagasan aka persahito ali Tuhan manang proses penyembuhan, homat tungali Tuhan na madauni aka persetoni, jala homat tungali Tuhan na papostro nasida, dia galon nasida patar hagugomo atong alito ako kami tuho nang huriam hakawincarum dia kasita-sita ni roha dia kasiol ni roha litua dia ka izin alitua ditong atongan huriamon homatong lituhan na totoko pangasok kami o manamangula marhiti-hiti to dum terbuat dia lituhan laho mangukap rohani ka pejabat lituhan parguguam oleh Tuhan nang tim perizinan ni huriam asa botu oleh Tuhan mengalir roh hati pikiran nasida partikian nasida lahu patuluson nang akan dari kota oleh Tuhan asa bo nang tutik-titik kena mangit marlas ni roha sude ruas ni huriam dot parhalado oleh Tuhan lamar parsor itu ngatongan ni huriam padi mudimu kuriam jala marsang amma huria guar oleh Tuhan marhiti-hiti huriam maka bincarum asiroha oleh Tuhan sadio madetur nami mangasan guarakmu Tuhan Yesus Tuhan namartangnya kami tuho amin. Taudu ti mamuse mamuji Tuhan ta mari dahida se buku ada nomor 724 ayat 1 2. Yang senaro kena saat matunya cinta bu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami boleh bersatu hati, berkumpul, memuji, memuliakan namamu Bapa. Dan boleh Engkau berikan kami waktu juga untuk belajar akan firman-Mu yang disampaikan, yang diajarkan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Amang Pendeta. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar melalui firman-Mu, boleh kami dengar dengan telinga, dengan mata hati kami, dengan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti ya Bapa, karena kami tahu kami penuh dengan kelemahan, kami sering Tuhan
melakukan apa yang menggoda hati kami, apa yang menggiurkan hati kami, yang menjadi impian hati kami, yang tidak kami pikirkan bahwa itu baik di hadapan-Mu atau tidak. Ya Tuhan, dari itu kami memohon kepadamu, biarlah Roh-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami, mengajari kami ya Bapa, melalui firman yang boleh kami dengar sejak kami dilahirkan sampai saat ini. Biarlah kami juga boleh bersyukur kepada orang-orang yang memperdengarkannya kepada kami, kepada orang tua, kepada para penginjil, para pendeta, para halado, semua ya Tuhan, boleh kami imani dengan hati kami yang berasal daripada-Mu. Engkau menumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh diperteguh Tuhan, untuk kami boleh kuat melawan segala hawa nafsu kami, segala keinginan-keinginan Tuhan melalui godaan-godaan si iblis yang membuat kami terlena Tuhan. Beri kami kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami tahu Tuhan memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya Bapa, biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami, boleh kami renungkan dan terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga lepas keluarga. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa untuk persekutuan kami ini. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami yang belum sempat datang ke rumah-Mu ini, biarlah Engkau juga yang meneguhkan hati mereka. Engkau juga yang memberkati Tuhan, saudara-saudara kami yang beribadah melalui live streaming di rumahnya masing-masing, sehingga kami semua boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk HKBP Bincarung ini. Dari yang terkecil, Tuhan tolong di dalam pertumbuhan mereka, Tuhan, bertumbuh kembang di dalam Engkau, Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, juga yang sekolah, Tuhan, di rumah ataupun di sekolah, yang di dalam menghadapi ujian-ujian saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan dan menambahkan kepandaian. Bapa yang bekerja ataupun yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang tolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan teman hidup pada usia yang sudah pantas untuk berumah tangga. Kiranya Tuhan berkenan mempertemukan jodoh yang sepadan bagi mereka. Begitu juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah rahim para ibu, Engkau memberkati para ayah Tuhan, agar apa yang dirindukan Tuhan, Engkau mengabulkan doa-doanya. Tapi semuanya itu Tuhan hanyalah kehendak dan pikiran kami, karena rencana kami bukanlah rencana-Mu Tuhan, dan rencana-Mu itu pastilah yang terbaik untuk kami. Karena Engkau tidak pernah merencanakan hal yang buruk Tuhan, tetapi damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan berkati gereja kami ini, Tuhan berkati Amang pendeta kami, pendeta Amang Panjaitan dan keluarga, Amang pendeta Sihombing dan keluarga, agar mereka sehat-sehat Tuhan, mereka kuat dan semakin heran di dalam menjalani dan melayani para jemaatnya. Ya Tuhan, mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang selalu memperdengarkan kata-kata Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari yang terkecil sampai lansia Tuhan. Engkau memberkati kami, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk yang sakit,
di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau melihat mereka. Engkau memakai dokter, Engkau memakai obat-obatan, semua Tuhan, para medis Tuhan berkati. Karena kesembuhan hanyalah daripadamu. Dari itu Tuhan, Engkau mau pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan. Di dalam pandemi ini Tuhan, ajar kami, setiap insan, bahkan di negara kami, bangsa Indonesia ini, untuk menyadari bagaimana pentingnya menjalankan prokes masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, agar pemulihan di negara kami ini semakin berjalan dengan baik, bahkan di seluruh dunia, sehingga pandemi ini boleh berakhir. Semua itu kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau mengetahui Tuhan, banyaknya kekurangan kami, kesalahan kami, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohonkan pengampunan-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan Tuhan yang menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sauduti memuji Tuhan, mari kita sepuku gede nomor 115 ayat 1 2. Apapun kami Kau selalu memperhatikannya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami dari Huria HKBP Bincarung mengadakan partangyangan yang dilakukan di rumah. Begitu juga yang dilakukan di gereja. Tuhan, semuanya apa yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga kami semuanya dapat Tuhan, dapat melakukannya dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan semuanya, jemaat-jemaat HKBP Bincarung Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang lansia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati kami semuanya Tuhan, Tuhan yang selalu melindungi kami Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Begitu juga Engkau ketahui Tuhan, bahwa saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang rencana juga akan berobat ke rumah sakit, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati makanan dan obatan yang mereka makan Tuhan, sehingga semua dapat memulihkan nama-Mu Tuhan, sehingga semuanya dapat memulihkan saudara-saudara kami sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus yang baik, juga saudara-saudara kami di sekeliling gereja kami Tuhan, mau serahkan ke dalam tangan Tuhan,
dan mereka dapat mengakui keberadaan kami di tengah-tengah pemukiman mereka Tuhan, dan nama-Mu tetap dipermuliakan di pemukiman ini. Mengenai ME gereja kami Tuhan, Kau berkati semuanya, para pejabat-pejabat Kau yang Tuhan berikan kepada hamba, supaya mereka mau, mereka peduli terhadap IM gereja kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami selalu beribadah dengan baik di gereja ini Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Walaupun IM keluar Tuhan, tetapi Engkau selalu menyertai kami di dalam ibadah-ibadah kami setiap minggu, ibadah setiap hari kami, apapun yang kami lakukan di gereja ini Tuhan. PA Am, PA Ina, PA Ina, juga PA dan Naposo Bulung. Kau berkatin PA Tuhan, dan nama-Mu tetap dipermuliakan, dan kami dapat mengerti kan firman-firman Tuhan yang dibarkan oleh Mang Pandita Panjaitan maupun Amang Pandita Cimbing. Begitu juga Tuhan, serahkan semuanya program-program gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati program-program itu Tuhan, dapat berjalan dengan baik, melaksanakan dengan baik program diakoni, program marturia, program pendidikan, program semuanya program yang akan dilaksanakan berkati program, sehingga Tuhan selalu dipermuliakan di dalam program-program. Dan kami juga mau serahkan Tuhan poster kami yang berada di gereja ini, hanya ke dalam berikan kepada mereka, berikan juga kepada mereka, bantu kami di dalam gereja. Permuliakan program semuanya anak-anak sekolah minggu. Berkat kami mau serahkan supaya Tuhan selalu memimpin anak. Walaupun mereka berada di rumah Tuhan, Tuhan mereka selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Punggung dan Huria kami berkat percaya padamu, mau selalu Tuhan dalam hidupnya memuliakan. Begitu PA remaja, Poso dulu berkati Poso Bulung remaja, begitu belajar civic supaya mereka mengerti lebih dapat firman-Mu Tuhan, sehingga hari-hari mereka nantinya Tuhan mereka dapat melaksanakan-Mu. Begitu juga Tuhan di kehidupan mereka saat selalu bersandarkan firman Tuhan dan kehidupannya sehari. Begitu juga Tuhan PA berkat amat tema anggap bisa bangkit kembali Tuhan untuk mempermuliakan-Mu di dalam PA-nya. Untuklah hati kaum amat PA dan mereka semakin rajin ke PA amat permuliakan. Itu juga kami mau serahkan PA perempuan Tuhan dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa belakangan ini Tuhan perkembangan di dalam PA perempuan, ketuklah hati perempuan yang belum dapat hadir pada saat Tuhan, supaya mereka dapat mengambil bagian dalam PA itu. Firman dipermuliakan PA perempuan. Tuhan begitu pendeta Panjaitan, pendeta keluarga dan anak, dan kesehatan, berikan juga pada mereka menyebarkan firman-Mu Tuhan pada PP, mengerti apa yang dikatakan pendeta Tuhan. Begitu perhalado di berkati kami semua menjalankan tugas yang Tuhan pada kami, selalu jemaat kami selalu Tuhan
pastor, semua jemaat dapat bersama banyak sekali berkait dosa-dosamu. Sebab itu hapuskan dapat hidup dengan dapat hidup damai. Kami percaya Tuhan selalu di sorga Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan baik di rumah maupun gereja. Kita bernyanyi dari buku yang di nomor 747 ayat 1 sampai seterusnya. Atong tatangnya aku mapilih atau debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibono gijang. Kodo haruan ni saluhut silalon na dinggan. Dot nasa ulibasa na mauliutos. Upasata masin na nilom mituhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo magabi uap nos di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulon harajam rito ngatongan huriam dot di portibion. Puhay maruhanay marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gurang ni silolom mitu hami. Asalam girgirhay madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin atong rakmahita madok ditangyang hato patay. Alea manami na dibono gijang. Sa penerbadi ang magwarmu. Sa Roma harajonmu. Sa sot malom ni ruham dibono tongon sona dibono. Leon matuhami sirunah ngaluan siya pari. Sa marusa nami son panaysa nami. Idosan dungan namar dosa tuhami. Unang hami tigon pangjunan. Palumahami siyan pangako. Ako na pun harajaw. Dota gugon. Rodes ngapon saling liling na. Amen. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus. Dot tolong ni rohan di bata ama. Dot parsaun tiru perbadia mana madongani. Dot memasu-masu hamu salut na. Amen. Oras madihita saluhutna nung asidong partangnya ngata jalata ingat mamuse ima hari Kamis partangata di gereja molotong nang apala dibagi do penakingan ima bankot badihita kotik na mangihut boy malam tu dumenggan jala pala di bagasan bason alarong do
kebangan si panganon di goma doh gadong setonga-tongan ni keluarga ni tuas ni Huriata, keluarga itua JT Manurung Bor Sitorus ya Bukit Cimanggu jala gadong se keluarga itua Hasimajutak Bor Siregar tong se sektor 2 asara mahita persaulion di ruang makan ate tua mana masuk-masuk ibu rumah goreng manang akadongan naya ti amang keluarga nama nubang nang tutik-titik namang ihut martaba-taba namar las ni roha lau para dio nakan rekol tonga-tongan Huriata oras madihita